Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Septiani. Saya adalah mahasiswa alih jenjang S1 Farmasi di Universitas Megareski Makassar. Nah, kali ini saya ingin sharing sedikit sama teman-teman tentang mata kuliah kimia klinik, di mana salah satu materinya itu membahas tentang spesimen sperma, atau yang lebih kita kenal itu dengan pemeriksaan sperma. Nah, teman-teman, sebelum kita menjelaskan tentang spesimen sperma, lebih baiknya kita tahu dulu apa sih itu kimia klinik. Nah, kimia klinik itu sendiri merupakan ilmu patologi yang mempelajari tentang cara pemeriksaan di laboratorium terhadap zat-zat kimia yang terdapat di dalam tubuh manusia, baik itu normal maupun abnormal, dengan pemeriksaan baik secara makroskopik maupun mikroskopik dan secara kimiawi. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti untuk mendeteksi penyakit, menentukan risiko, memantau perkembangan penyakit, dan memantau perkembangan pengobatan. Sehingga pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan sedini mungkin atau segera setelah dokter mendiagnosa suatu penyakit, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi cairan semen atau sperma. Nah, spermatozoid atau sel sperma, atau lebih dikenal dengan kata spermatozoa, dia itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti benih dan makhluk hidup yang merupakan sel dari sistem reproduksi jantan. Sel sperma akan membentuk zigot. Zigot itu sendiri merupakan sebuah sel kromosom yang lengkap yang akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya kita masuk ke komposisi sperma. Sperma adalah zat setengah cair dan setengah kental yang terdiri dari dua bagian, yaitu plasma sperma dan sel spermatozoa, di mana plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar prostat, vesika seminalis, epididymis, Cowper, dan litre. Sedangkan spermatozoa dihasilkan oleh aktivitas tubuli seminiferi. Morfologi cairan semen atau sperma. Morfologi cairan semen atau sperma dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu kepala sperma, leher sperma, dan ekor sperma. Di mana pada kepala sperma itu terdapat akromosom yang berfungsi untuk melindungi kepala sperma. Kemudian itu leher sperma, pada bagian ini banyak mengandung mitokondria, sehingga tempat ini merupakan tempat oksidasi sel untuk membentuk energi sehingga sperma dapat bergerak aktif. Kemudian itu ekor sperma, pada bagian ini merupakan alat gerak sperma untuk menuju ke ovum. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian pemeriksaan sperma, atau lebih tepatnya disebut dengan analisis semen, di mana pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah serta kualitas semen dan sperma seorang pria. Pengertian semen itu berbeda dengan sperma, di mana secara keseluruhan cairan putih dan kental yang keluar dari alat kelamin pria saat ejakulasi itu disebut dengan semen. Sedangkan makhluk kecil yang berenang-berenang seperti kecebong dalam semen itu disebut dengan spermatozoa. Nah, salah satu pemeriksaan ini merupakan tahap untuk menentukan kesuburan pria, sehingga membantu untuk menentukan apakah ada masalah pada sistem produksi sperma atau pada kualitas sperma yang menjadi biang kesuburan. Nah, pasti banyak teman-teman yang bertanya-tanya, kapan sih kita harus melakukan pemeriksaan sperma? Yang pertama itu pasangan suami istri yang sudah 1 tahun menikah berhubungan secara rutin 2-3 kali seminggu tanpa alat kontrasepsi, tapi belum mempunyai keturunan, atau kurang dari 1 tahun tapi tidak memiliki riwayat seperti operasi dan trauma pada bagian alat kelamin. Kemudian ada riwayat penggunaan obat-obatan tertentu seperti obat steroid, kemoterapi, atau terapi sinar yang mengenai daerah alat kelamin,
Itu semua dapat mempengaruhi kesuburan sehingga sebelum 1 tahun disarankan untuk melakukan cek analisis sperma. Selanjutnya, cara pengambilan sperma. Yang pertama itu melakukan abstinensia selama 3-5 hari, paling lama itu 7 hari. Kemudian pengeluaran ejakulat sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan harus dikeluarkan di laboratorium. Bila tidak memungkinkan, harus tiba di laboratorium paling lambat 30 menit dari saat dikeluarkan. Kemudian ejakulat ditampung dalam wadah atau botol gelas bermulut besar yang bersih dan steril, jangan sampai tumpah. Kemudian botol ditutup rapat-rapat dan diberi nama sesuai dengan pasien yang bersangkutan. Pasien mencatat waktu pengeluaran mani, setelah itu langsung diserahkan kepada petugas laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan dan harus diperiksa sekurang-kurangnya 2 kali dengan jarak waktu antara 1-2 minggu. Analisis sperma sekali saja tidak cukup karena sering didapati variasi antara produksi sperma dalam satu individu. Kemudian sperma dikeluarkan dengan cara rangsangan tangan, onani atau masturbasi. Bila tidak mungkin dapat dilakukan dengan cara rangsangan senggama dan jangan ada yang tumpah. Untuk menampung sperma tidak boleh menggunakan botol plastik atau kondom. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sperma atau kualitas sperma kurang baik. Yang pertama itu faktor genetik, di mana faktor genetik merupakan suatu faktor yang mungkin bisa dibilang faktor yang agak sulit untuk diubah. Nah, karena dia itu sudah dari bawaannya seperti itu. Jadi mungkin dari saluran produsen spermanya itu kurang baik. Intinya itu di sini adalah buah testi. Apabila buah sakar atau testinya bermasalah, itu akan mempengaruhi kualitas dari sperma yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, usia. Yang ketiga itu faktor kebiasaan habitatnya, seperti kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, minum kopi juga mempengaruhi bagi seseorang yang mengkonsumsi kopi dalam sehari itu bisa bergelas-gelas. Kemudian itu penggunaan narkoba. Nah, bagi kalian yang kebiasaan mandi air hangat ini juga sangat mempengaruhi karena kalau teman-teman tahu sperma ini sangat sensitif sekali terhadap suhu. Jika teman-teman yang rajin mandi air hangat, ini sangat berisiko untuk membunuh sel sperma kalian. Kemudian itu pekerjaan tertentu seperti sering terpapar bahan kimia, sering terpapar getaran, atau sering terpapar panas. Ini juga sangat berpengaruh terhadap kualitas sperma. Selain itu, penyakit bawaan. Misalnya teman-teman mungkin dulunya pernah kena namanya penyakit infeksi pada organ seksual kalian atau infeksi menular seksual. Ini juga sangat mempengaruhi kualitas sperma. Kemudian itu riwayat trauma. Misalnya kalian dulu pernah kecelakaan di mana mungkin menyebabkan benturan pada bagian testi kalian. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi kualitas dari sperma kalian. Adapun persyaratan untuk melakukan pemeriksaan sperma, di mana pasien tidak boleh melakukan pengeluaran sperma baik itu berhubungan seksual, masturbasi maupun mimpi basah antara 48 jam sebelum pemeriksaan hingga 7 hari, karena lebih dari 7 hari malah akan membuat kualitas sperma menjadi tidak baik. Lalu pengeluaran sperma dilakukan dengan cara masturbasi atau senggama tertentu, tapi pengeluaran dengan senggama terputus akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan sperma. Kemudian jangan gunakan peluma, cukup gunakan air. Jangan juga menggunakan kondom yang berbahan lateks atau karet karena itu akan mengganggu kualitas sperma atau bahkan dapat membunuh sperma.
Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan semen di laboratorium. Yang pertama itu masa abstinensia 3-4 hari. Yang kedua, waktu pengeluaran semen dikeluarkan lalu ditampung. Yang ketiga, waktu pemeriksaan semen dicatat. Yang keempat, wadah tidak mengandung bahan yang bersifat spermatisida yang mampu membunuh sperma, misalnya bekas cucian dengan sabun dan kondom. Yang keenam itu pemeriksaan makroskopis yang meliputi volume, bau, pH, viskositas, dan warna. Kemudian yang ketujuh pemeriksaan mikroskopis yang meliputi pemeriksaan jumlah sperma, total sperma, motilitas, dan morfologi sperma. Yang kedelapan itu uji imunologi untuk menguji kecurigaan adanya infeksi mikroba. Yang kesembilan itu uji mikrobiologi untuk menguji kecurigaan adanya infeksi mikroba pada semen dan harus terbebas dari kontaminasi. Nah, sekarang kita masuk ke hitungan sperma, di mana semen yang normal biasanya itu mengandung 20 juta spermatozoa per liternya, dan 8 juta diantaranya itu bergerak aktif. Sperma yang bergerak aktif sangat penting artinya karena menunjukkan kemampuan sperma untuk bergerak dari tempat dia disemprotkan menuju ke tempat pembuahan yang disebut dengan tuba Fallopi, bagian dari kandungan wanita. 0 juta per mili itu disebut dengan azoospermia. 0 sampai 5 juta per mili disebut dengan ekstrem oligospermia. Kurang dari 20 juta per mili itu disebut dengan oligoospermia, dan 20 juta sampai 70 juta per mili itu disebut dengan normal. Nah, hasil dari pemeriksaan sperma dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu bentuk normal, yang kedua kepala tidak normal, yang ketiga ekor yang tidak normal, dan yang keempat itu sel sperma yang belum matang. Nah, selanjutnya kita masuk ke motilitas sperma, di mana sperma harus mencapai ovum untuk pembuahan dengan energi yang berasal dari bagian tengah sperma. Nah, di motilitas sperma itu dapat dibagi menjadi 4 grade. Yang pertama itu spermatozoa tidak menunjukkan pergerakan. Yang kedua, spermatozoa bergerak ke depan dengan lambat. Yang ketiga, spermatozoa bergerak ke depan dengan cepat. Dan yang keempat itu spermatozoa bergerak ke depan dengan sangat cepat. Nah, dari penjelasan yang telah tadi saya sampaikan, mungkin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui laki-laki itu subur atau tidak? Untuk tahu kualitas kesuburan laki-laki harus dilakukan pemeriksaan sperma, dan pemeriksaan ini hanya bisa dilakukan di laboratorium atau di bawah mikroskop. Nah, apanya yang diperiksa? Pertama itu jumlah atau istilah medisnya konstruksi sperma, di mana jumlah sperma yang normal itu 20 juta. Jika sperma pasien lebih dari 20 juta, kemungkinan istri untuk hamil itu hanya 10%. Dan kurang dari 20 juta, kemungkinan istri untuk hamil itu sangatlah rendah. Kemungkinan yang kedua itu gerakan atau motilitas, apakah spermanya itu gesit atau letoy. Yang paling penting itu adalah gerakan yang maju ke depan, biar dia itu cepat ketemu dengan sel telur yang ada di saluran telur. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sharing kepada teman-teman tentang pemeriksaan sperma. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.